Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perkenalkan, saya Resunda Imawan, NIM 721419192 dari Rombel Akuntansi A 2019. Kemudian ini sumber materinya dari buku Sistem Informasi Manajemen karya Raymond McLeod Jr. dan George Pascal edisi 10, penerbit dari Salimba 4. Langsung saja, yang pertama adalah perdagangan elektronik atau e-commerce. Kita masuk dari pengertian e-commerce. E-commerce ini adalah transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, di mana mereka menghubungkan komputer masing-masing melalui internet. Seperti itu ya, jadi perdagangan secara elektronik gitu. Kemudian ada e-commerce di luar batas perusahaan. Ini adalah B2B dan B2C. Untuk B2B ini adalah transaksi yang dilakukan dari bisnis ke bisnis tanpa adanya konsumen akhir. Jadi dari perusahaan ke perusahaan, seperti itu. Kemudian untuk B2C ini, transaksi bisnis yang dilakukan kepada bisnis ke konsumen secara langsung. Ini terdapat konsumen akhir, perusahaan langsung ke konsumen, seperti itu. Kemudian ada manfaat e-commerce. Untuk manfaat e-commerce ini adalah untuk perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikannya ini apa aja? Yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan, yang kemudian ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas uang lainnya, kemudian ada peningkatan imbal hasil ekonomi. Yang keempat, ini ada kendala di e-commerce. Kendala di e-commerce ini yaitu adanya biaya yang tinggi, masalah keamanan yang cukup kuat ya, kemudian ada peranti lunak yang belum sempurna. Kemudian dari ruang lingkup e-commerce. Nah, e-commerce ini ruang lingkupnya tuh sangat dinamis, sehingga ruang lingkupnya ini gampang berubah-ubah. Bahkan dalam 1 bulan itu ruang lingkup e-commerce bisa berubah. Kemudian ada jalan menuju e-commerce. Ini harus ada strategi rencana bisnis yang sangat bagus, kemudian ada kecerdasan bisnis yang dimiliki. Next, ini ada intelijensi bisnis atau business intelligence. Intelijensi bisnis ini adalah aktivitas pengumpulan informasi menggunakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada 2 contoh dari intelijensi bisnis, yaitu ada basis data eksternal. Basis data eksternal ini adalah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir seluruh subjek. Contohnya adalah www.nexis.com, kemudian ada www.dialog.com. Yang kedua ada mesin pencari, yaitu program komputer khusus yang menanyakan satu kelompok atau kelompok lain kepada pengguna untuk dicari. Contohnya ini yang kita sering gunakan yaitu Google dan www.yahoo.com. Next, ini ada sistem interorganisasional atau disingkat dengan IOS. Yang pertama ada manfaat IOS. Manfaat IOS ini ada 2, yaitu efisiensi komparatif dan keuntungan penawaran. Untuk efisiensi komparatif ini ada 2 lagi, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Untuk efisiensi internal ini adalah perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri bagi perusahaannya. Untuk efisiensi interorganisasional adalah perbaikan yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk melakukan perbaiki perusahaan, seperti itu. Kemudian ada kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran ini adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggan demi keuntungan perusahaan. Kemudian yang B ini ada EDI. EDI ini terdiri atas informasi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format tertentu yang dapat dibaca oleh mesin. EDI ini adalah implementasi dominan dari iOS. Kemudian ada extranet. Extranet ini adalah cara lain dari membuat iOS. Cara ini memungkinkan dibagikan informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi di internet, seperti itu. Next, ini ada sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Untuk sekutu bisnis proaktif dan reaktif ini biasanya dilakukan oleh sponsor iOS. Sponsor iOS ini biasanya melakukan pendekatan proaktif, gunanya itu merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi untuk masuk ke jaringan. Nah, kemudian partisipan ini akan merespon dengan cara reaktif, seperti itu. Kemudian ada pengaruh penerapan. Nah, kenapa sih perusahaan itu menggunakan iOS? Ini ada beberapa pengaruh, diantaranya ada tekanan kompetitif. Ini berasal biasanya dari perusahaan lain sehingga kita harus menggunakan iOS. Kemudian ada penggunaan kekuasaan, ini dari kekuasaan atas, biasanya ingin menggunakan iOS menjadi lebih mudah. Kemudian ada kebutuhan internal, ini adalah kebutuhan perusahaan yang memang membutuhkan sistem iOS. Kemudian ada dukungan manajemen puncak untuk menggunakan sistem iOS. Kemudian ada manfaat teknologi layanan iOS. Yang pertama ada mengurangi kesalahan, dapat menurunkan biaya, dapat meningkatkan efisiensi internasional, kemudian ada memperbaiki layanan pelanggan. Next, ini ada strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama ada produk-produk digital. Produk-produk digital ini adalah produk dan jasa tertentu yang dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Kita bisa membeli barang melalui internet dan dapat mendapatkannya melalui internet juga.
Ini contohnya ada kita membeli lagu atau album atau film seperti itu ya, tanpa membutuhkan barang dikirim ke rumah kita. Kita sudah mendapat dari internet. Yang kedua ada produk-produk fisik. Ini ada dapat dikonsumsi, barang-barang fisik yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Barang harus dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya kita memesan barang melalui Shopee, kemudian barang itu harus dikirim melalui kita. Tidak mungkin kita mendapat barang itu melalui web juga. Itu tidak akan bisa. Barang itu harus dikirimkan kepada kita. Next, ini ada penjualan maya dan VS campuran. Untuk penjualan maya, ini adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang ingin berbisnis tapi tidak ada tempat, seperti all shop itu. Ini perusahaan penjualan campuran, ini penjualan di mana penjual memiliki tempat berjualan secara fisik dan barangnya bisa dipesan melalui web seperti Shopee tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk pemerintahan elektronik ini biasanya pemanfaatan dari e-commerce bagi pemerintah, yaitu layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan. Next, ini adalah langkah-langkah e-commerce berikutnya, yaitu perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak e-commerce adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Kemudian nirkabel berkelas bisnis, komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas. Next, ini ada menggunakan internet. Sistem dari internet yang penting itu adalah WWW atau World Wide Web. Ini adalah informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Nah, bagian-bagian dari WWW ini ada banyak sekali. Di antaranya itu ada situs web, ada link hypermat, kemudian ada halaman web, kemudian ada homepage, kemudian ada browser, ada universal resource locator atau URL, kemudian ada protokol, nama domain serta path. Next, ini ada cyberspace dan super highway informasi. Untuk cyberspace ini diperkenalkan pada tahun 1984, di mana cyberspace ini digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Untuk super highway informasi ini digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Next, ini ada aplikasi bisnis internet, e-commerce dan rantai. Yang pertama ini ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit ini dapat menggunakan internet untuk mengganti ID. Biasanya kan rumah sakit membutuhkan persediaan yang banyak. Nah, sekarang itu bisa dilakukan melalui internet, di mana sambungan yang terpisah, terdapat sambungan yang terpisah di antara setiap vendor dan rumah sakit. Jadi lebih gampang seperti itu ya. Kemudian ada aplikasi retail. Aplikasi retail ini merupakan aplikasi web yang paling terkenal di masyarakat umum. Kemudian sebagian besar rantai retail ini telah hadir di web. Banyak peritel yang membuat homepage yang dapat diakses secara langsung melalui web. Seperti itu ya. Next, ini ada tips keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama ada pastikan situs web kuat, pastikan browser dan struktur basis data fleksibel dan intuitif, kemudian menekankan isi pada informasi, kemudian informasi sering diperbarui agar tidak ketinggalan zaman, kemudian ada melihat di luar pelanggan. Ini kita harus melihat pesaing-pesaing di samping kita seperti itu ya. Kemudian tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Ini biasanya untuk menarik pelanggan dari web kita. Kemudian ada menjadikan intuitif pengguna, ciptakan rasa kebersamaan dalam web itu, kemudian berada di lokasi web yang tepat, kemudian carilah bantuan jika kita membutuhkannya. Web ini pasti sulit bagi kita orang yang awam. Tentu saja kita sangat boleh untuk membutuhkan bantuan dari orang lain yang lebih paham tentang web ini. Next, ini ada dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Yang pertama ada penjualan terjadi dengan cepat. Dengan adanya internet, penjualan ini akan dilakukan dengan lebih cepat karena kita bisa melakukan penjualan melalui internet. Kemudian ini dengan adanya internet juga, penjualan cepat, kemudian akan meningkatkan keuntungan kita. Karena orang lain dapat mengetahui produk-produk kita melalui internet gitu. Tidak harus datang ke toko kita seperti itu ya. Kemudian kegiatan pemasaran lebih mudah. Kegiatan pemasaran lebih mudah ini contohnya kita dapat memesan melalui web seperti itu. Seperti Shopee, Lazada atau yang lain seperti itu ya. Oke, sudah berada di akhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Maaf jika kata-kata saya ada yang salah dan pemahamannya belum jelas. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.